Manchester United vs Real Sociedad di Liga Eropa 2022-23. Erik ten Hag bakal mainkan Cristiano Ronaldo. Erik ten Hag mengonfirmasi Cristiano Ronaldo akan bermain sejak menit pertama saat melawan Real Sociedad di laga perdana grup E Liga Eropa 2022-23. Jumat tanggal 9 September tahun 2022 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Menurut ten Hag, Ronaldo sudah siap dan layak dijadikan starter saat melawan klub asal Spanyol nanti. Seperti diketahui, di musim ini Ronaldo kerap kali dibangku cadangkan oleh ten Hag. Bayangkan saja, dari 6 pertandingan Liga Inggris 2022-23 yang telah dimainkan, pemain asal Portugal itu baru sekali bermain sejak menit pertama. Ten Hag justru lebih senang memainkan Marcus Rashford sejak menit awal sebagai ujung tombak Man United. Biasanya, ex-pemain Real Madrid itu masuk menggantikan Rashford. Entah apa alasan ten Hag membangku cadangkan Ronaldo sampai sejauh ini. Bisa jadi, Ronaldo belum sepenuhnya adaptasi dengan taktik yang dimainkan oleh ten Hag. Karena jika menilik lebih lanjut, sejauh ini striker berusia 37 tahun itu memang belum juga mencetak gol untuk Man United. Kini, ten Hag pun buka suara terkait hal tersebut. Dalam konferensi pers jelang laga kontra Real Sociedad pada fase grup E Liga Eropa, dia mengatakan kalau Ronaldo saat ini sudah siap untuk tampil sebagai starting. Ronaldo telah mulai saat melawan Brentford. Kemudian tidak sejak itu, tetapi Ronaldo siap untuk memulai. Yap, kata ten Hag, dilansir dari laman resmi Man United. Jika iya, tentunya ini menjadi ajang pembuktian untuknya. Apalagi Ronaldo memiliki kenangan manis setiap berjumpa Sociedad. Dulu saat ia masih membela Real Madrid, Ronaldo mampu meraih kemenangan 9 kali dari 9 pertemuannya melawan Sociedad dan sukses mencetak 15 gol dan 4 assist. Dalot optimistis bahwa Antony bakal punya karir yang mentereng di United. Ia menilai sang penyerang punya kemampuan di atas rata-rata sehingga ia bisa meraih banyak kesuksesan bersama Setan Merah. Ya, memang butuh waktu bagi kami untuk beradaptasi dengannya dan begitu pula sebaliknya. Namun sejauh ini ia beradaptasi dengan cepat. Karena ia baru beberapa hari berlatih dan langsung bermain bagus di pertandingan vs Arsenal, ujar Dalot. Semua orang di klub ini menyambutnya dengan baik. Namun ia terasa seperti sudah lama bermain bersama kami. Saya yakin ia bakal sangat sukses di klub ini. Dalot juga menyebut bahwa ia mulai menjalin chemistry yang baik dengan Antony. Saya sedikit lebih mudah berkomunikasi dengannya. Karena kami bisa berbicara dalam bahasa Portugis. Kami bisa lebih cepat mengerti satu sama lain ketimbang menggunakan bahasa Inggris, ujar sang bek kanan. Saya rasa ia adalah anak yang sangat baik dan ia tidak sungkan meminta bantuan dan saya rasa itu bagus untuknya, tandasnya. Erik ten Hag turut mengomentari kabar pemecatan Thomas Tuchel dari Chelsea. Ia mengaku bersimpati terhadap pelatih asal Jerman itu. Ketika dimintai tanggapan ten Hag mengenai pemecatan Tuchel, sang manajer mengaku turut bersimpati dengan nasib rekan sejawatnya itu. Namun ia tidak berani bicara banyak karena itu kebijakan klub lain dan bukannya klubnya saat ini. Ya, tentu saya turut bersimpati dengan kabar pemecatan itu. Namun saya tidak bisa berbicara banyak. Karena itu menyangkut Chelsea dan bukannya Manchester United, ujar ten Hag di MU TV. Lebih lanjut, ten Hag mengaku terkejut dengan kabar pemecatan Tuchel. Ia menilai kabar itu benar-benar datang tiba-tiba. Ya tentu saja saya terkejut dengan kabar ini. Karena musim ini baru dimulai, imbuh sang manajer. Brentford. Rahasia Manchester United mendadak gacor. Legenda Manchester United, Gary Neville punya teori mengapa Manchester United mendadak gacor belakangan ini. Ia menilai kekalahan dari Brentford jadi kunci kebangkitan tim berjuluk Setan Merah. Mereka berhasil mengalahkan Arsenal dengan skor 3-3-1. Neville percaya bahwa tren positif MU ini dipantik dari kekalahan mereka melawan Brentford. Jika Anda mengingat kembali ke beberapa pekan yang lalu, manajer Erik ten Hag melakukan sesuatu setelah mereka kalah dari Brentford, ujar Neville kepada Sky Sports. Manchester United diketahui dihukum ten Hag usai kalah 4-0 dari Brentford dengan menggelar sesi latihan dadakan di hari libur MU.
Neville menilai sesi latihan itu terbukti efektif meningkatkan performa Setan Merah. Saya rasa sesi latihan ekstra itu terbukti ampuh. Apa yang saya dengar, Erik ten Hag menyuruh para pemainnya berlari sepanjang sesi latihan itu. Metode itu memang menimbulkan perdebatan. Namun terbukti metode itu berhasil. Anda bisa lihat mereka langsung tampil berbeda melawan Liverpool. Saya tidak tahu apa yang mereka lakukan selama 3 pekan terakhir. Namun mereka kini tampil dengan luar biasa. Roy Keane juga memuji keputusan yang diambil Erik ten Hag. Ia mengakui bahwa ketegasan sang manajer memberikan dampak yang positif bagi Setan Merah. Terkadang seorang pelatih harus mengatakan hal yang tegas kepada para pemainnya. Dengar, jika Anda bermain untuk Man United, mau sejago apa kalian? Kalian harus berlari. Masalahnya para pemain ini ogah-ogahan berlari saat melawan Brentford. Dia, Ten Hag, membuat keputusan yang besar dengan menghukum para pemain MU pada saat itu. Ia membuat segalanya jadi berbeda sekarang. Imbu mantan kapten MU tersebut. Berkat kemenangan beruntun yang didapatkan Manchester United, posisi Setan Merah di klasemen sementara Premier League semakin membaik. Kini mereka berada di peringkat 5 klasemen sementara IPL. Mereka hanya terpaut 3 poin dari Arsenal selaku pemuncak klasemen. 6 pemain lamamu yang justru menjulang bersama Erik ten Hag, bekal Tsunami Trophy. Erik ten Hag mengubah wajah Manchester United-mu awal musim 2022/2023 ini. Bukan hanya soal hasil di Premier League, akan tetapi juga performa pemain secara individu seperti Scott McTominay. United menang ketika berjumpa lawan-lawan sulit. United menang atas 2 rival berat yakni Liverpool dan Arsenal. Lalu, mereka juga menang melawan klub kuda hitam, seperti Southampton dan Leicester. 4 laga terakhir, United mencetak 7 gol dan hanya kebobolan 2 kali. Performa United meningkat pada level kolektif maupun individu. Rashford seperti mendapat berkah dari kedatangan Erik ten Hag. Performanya meningkat drastis jika dibanding musim 2021/2022 lalu. Rashford sangat jarang bermain selama 90 menit. Jika tidak diganti, maka Rashford menjadi pemain pengganti. Ten Hag lantas mengubah nasib Rashford. Awalnya, Rashford dimainkan sebagai winger. Lalu, Martial cedera. Rashford dipilih sebagai penyerang tengah, mengungguli Ronaldo. Sejauh ini, dia sudah membuat 3 gol dan 2 assist dari 6 laga. Dibeli dengan harga 85 juta euro. Sancho datang dengan reputasi mentereng bersama Dortmund di pentas Bundesliga. Namun, Sancho justru kesulitan mendapat level terbaiknya. Sancho hanya mencetak 3 gol dari 29 laga Premier League yang dimainkan musim lalu. Sancho harus menerima banyak kritik. Ten Hag mengubah nasib Sancho. Pemain 22 tahun seperti mendapatkan sentuhan terbaiknya awal musim ini. 2 gol dicetak Sancho hanya dari 6 laga di Premier League. Varane datang ke Manchester United dengan status superstar. Varane punya 4 trofi Liga Champions dan 1 Piala Dunia. Musim lalu, tak ada pemain United yang mampu menyamai level Varane. Hanya saja, musim pertama Varane tidak berjalan dengan mulus. Varane acap kali cedera dan performanya angin-anginan. Varane tidak memberi dampak signifikan di lini belakang. Di tangan Ten Hag, Varane kembali pada level terbaiknya. Varane menjadi bek sentral yang sangat kokoh. Duet Varane dan Lisandro Martinez menjadi kunci dari 4 kemenangan beruntun Setan Merah. Sejak kedatangannya pada Januari tahun 2020, Fernandes menjadi pemain penting di United. Namun, perannya sedikit menurun pada paruh kedua musim 2021/2022 lalu. Keputusan Ten Hag memainkan Eriksen punya andil pada kembalinya sentuhan terbaik pemain asal Portugal tersebut. Pada musim 2022/2023, Ten Hag juga memberi kepercayaan kepada Fernandes untuk menjadi kapten. Ketika Harry Maguire duduk di bangku cadangan, maka Fernandes akan menjadi kapten dan tugas itu dilakukan dengan baik. Dalot sempat tersingkir dari rencana utama United. Pada musim 2020/2021, dia dilepas ke AC Milan dengan status pinjaman. Musim berikutnya, Dalot juga bukan pemain yang bermain secara reguler dan konsisten. Dalot menjadi pemain yang penting pada era Erik ten Hag. Dari 6 laga Premier League yang sudah dimainkan United, Dalot selalu menjadi pilihan utama.
Bahkan, Dalot hanya sekali diganti. Dalot punya kontribusi menyerang yang bagus. Dia sudah membuat 1 assist untuk United. Namun, pemain 23 tahun itu perlu lebih konsisten untuk tugas bertahan.